Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Musa dengan NIM C240121156 dari kelompok 2 SISDP. Di pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu Visual Basic. Baiklah, berikut adalah sedikit penjelasan mengenai apa itu Visual Basic. Jadi Visual Basic ini adalah pemrograman. Jadi Visual Basic ini adalah bahasa pemrograman yang menghasilkan sarana untuk membuat program-program aplikasi yang berbasis Windows. Jadi Visual Basic ini memungkinkan kita untuk berkreasi lebih baik dalam menghasilkan suatu program aplikasi, khususnya dalam segi visual. Dan juga Visual Basic ini biasa digunakan untuk keperluan formulir. Berikut adalah tampilan awal dari Visual Basic. Jadi Visual Basic ini bisa kita buka lewat Microsoft Excel. Jadi berikut adalah fakta menarik dari Visual Basic itu. Jadi Visual Basic ini memiliki interface yang menarik dan juga mudah dioperasikan berdasarkan tools yang ada di Visual Basic tersebut. Selanjutnya, proses pembuatan aplikasi diawali dengan membuat tampilan form. Kemudian diberi script pada setiap komponen yang diberikan. Lalu form disusun oleh komponen-komponen yang berada pada toolbox dan setiap fungsi komponen harus diatur melalui jendela properti. Berikut adalah komponen toolbox pada Visual Basic. Ada pointer, label, frame, checkbox, combo box, dan masih banyak yang lainnya. Jadi berikut adalah konsep dasar dari Visual Basic itu. Ada tiga. Yang pertama ada property. Yang kedua ada metode, dan ketiga ada event. Jadi properti ini adalah setiap komponen dalam pemrograman Visual Basic dapat diatur propertinya sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Properti yang tidak boleh dilupakan pada setiap komponen adalah name, yang berarti nama variabel komponen yang akan diberi script. Selanjutnya metode adalah bahwa jalannya program dapat diatur sesuai aplikasi dengan menggunakan metode pemrograman yang diatur sebagai aksi dari setiap komponen. Yang ketiga ada event, setiap komponen dapat beraksi melalui event seperti event klik pada command button yang tertulis dalam layar script command 1_click atau event mouse down pada picture yang tertulis dengan picture 1_underscore mouse down. Berikut ini bisa dilihat tampilan dari properti dari Visual Basic. Ini bisa dilihat, ini adalah contoh dari form yang dibuat di Visual Basic. Berikut adalah event of Visual Basic. Selanjutnya ada jenis project pada Visual Basic. Jadi jenis project pada Visual Basic ini ada 4. Yang pertama ada standar XC, yang kedua ada ActiveX Control, yang ketiga ada ActiveX DLL, dan yang terakhir ada ActiveX XC. Yang pertama adalah standar XC, project standar dalam Visual Basic dengan komponen-komponen standar. Jadi jenis project ini tuh sangat sederhana, tapi memiliki keunggulan bahwa semua komponennya dapat dijalankan oleh semua unit komputer dan semua pengguna meskipun bukan administrator. Yang kedua ada ActiveX Control. Project ini menghasilkan komponen-komponen baru untuk aplikasi Visual Basic yang lain. Jadi jenis project ini tuh menghasilkan komponen-komponen baru seperti toolbox baru untuk aplikasi Visual Basic yang lain. Yang ketiga ada ActiveX DLL. Project ini menghasilkan sebuah aplikasi library yang selanjutnya dapat digunakan oleh semua aplikasi di sistem operasi Windows. Yang terakhir ada ActiveX XC. Project ini adalah project ActiveX berisi komponen-komponen kemampuan untuk berinteraksi dengan semua aplikasi di sistem operasi Windows. Berikut adalah cara untuk memunculkan form pada Visual Basic. Ini bisa dilihat, eh, kita klik kanan lalu pilih insert dan user form. Selanjutnya adalah cara menjalankan program seperti pada aplikasi pemrograman lainnya. Tentunya ada eh, tombol run untuk menjalankan program yang sudah kita buat.
Selanjutnya adalah pembahasan lebih lanjut terhadap Visual Basic. Jadi Visual Basic ini adalah singkatan dari Visual Basic for Application. Jadi ini tuh salah satu bagian dari Microsoft Excel. Selanjutnya adalah makro. Jadi makro ini pengertiannya adalah kumpulan perintah yang dapat dijalankan secara bersamaan. Ini makro function, penggunaan makro untuk membuat rumus atau formula baru yang belum ada di Excel. Jadi pada Visual Basic ini kita bisa membuat rumus baru seperti di Excel. Biasanya kita kalau di Excel itu ada rumus seperti sum atau average atau dan lain-lainnya. Nah, di Visual Basic ini kita bisa membuat rumus baru yang tentunya kita susun dulu programnya di Visual Basic ini. Ketika ada makro subroutine, kumpulan dari urutan program serta dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan setelah dijalankan. Selanjutnya adalah manfaat dari penggunaan makro, yaitu memasukkan teks dalam jumlah yang besar secara otomatis. Yang kedua ada mengotomatisasi tugas yang berulang. Yang ketiga ada menciptakan fungsi atau formula sendiri, yaitu sama tadi seperti macro function ya. Bisa membuat formula atau rumus sendiri, yang tentunya kita harus uh, disusun dulu programnya seperti apa. Lalu selanjutnya adalah membuat berita sendiri, ya tidak jauh berbeda dengan menciptakan fungsi atau formula sendiri. Dan yang terakhir adalah membantu membuat aplikasi skala besar. Jadi untuk Visual Basic ini bisa bermanfaat untuk membantu aplikasi berskala besar. Contohnya untuk membuat form, ada juga untuk membuat eh, form jual beli, ada juga untuk membuat form data hasil tangkapan ataupun data hasil budidaya perikanan dan lain-lain. Jadi mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait apa itu Visual Basic. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit bagaimana membuka aplikasi Visual Basic. Yang pertama, kita buka dulu Excel seperti biasa. Setelah Excel sudah kita buka, ini kan ada beberapa pilihan ya di atas ini. Kita ke menu developer. Nah ya di menu developer ini kita bisa cari eh, Visual Basic. Biasanya di sini. Jadi setelah itu langsung kita buka Visual Basic atau bisa menggunakan ALT F11. Nah, ini adalah tampilan awal dari Visual Basic. Yang berikut ini ada beberapa tools dari Visual Basic. Ini tadi yang saya jelaskan untuk menjalankan program yang sudah kita buat. Nah, hal untuk membuat form awal, kita uh, klik kanan di apa bagian sebelah kiri ini tulisan this workbook, klik kanan. Lalu ke insert, setelah ke insert kita langsung ke user form. Nah, jadi di user form ini untuk membuat form, jadi bisa terlihat ini ada toolbox. Jadi toolbox ini kita bisa uh, memilih gitu apa yang diperlukan untuk di form kita. Contoh apa ya? Mungkin command button. Jadi misal command button ini fungsinya untuk apa ya? Oh, bisa contohkan dulu. Nih, ini kita di command button ini input. Nah, jadi command button ini adalah button untuk apa ya?
berisi perintah gitu. So ini ganti lagu buat. Nah, jadi semisal kita membuat apa form gitu, biasanya menggunakan textbox, ya textbox seperti ini. Nah, misal kita mau menginput code, nah, tadi ke textbox ini kita bisa menggunakan command button. Ini kalau uh, sebelum kita bisa menjalankan program ini kita harus apa ya, memasukkan codingnya agar command button ini bisa berjalan. Mungkin saya jelaskan sampai di sini saja apa fungsi dari beberapa toolbox di sini. Ini juga toolbox untuk image, untuk memasukkan gambar. Ada juga label, ada select object, dan lain sebagainya. Ya mungkin itu saja perkenalan awal dari Microsoft Visual Basic for Application. Ya, jadi begini tampilan awal dari uh, VBA tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jikalau informasi dari saya masih kurang dan masih banyak kesalahan, saya minta maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.